Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang Ibu sayangi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari mengidentifikasi teks laporan percobaan. Pada pertemuan kali ini, kita lanjutkan dengan menyimpulkan teks laporan percobaan. Anak-anak, mari kita lakukan pembiasaan. Seperti biasa, berdoalah sebelum belajar, taatilah protokol kesehatan, dan jagalah kebersihan lingkungan belajar kalian. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, masih ingat materi pertemuan kita yang lalu? Kita sudah mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Kalian sudah memahami apa itu teks laporan percobaan, bagaimana fungsinya, apa tujuan teks laporan percobaan, dan sebagainya. Untuk itu, kita lanjutkan dengan bagaimana cara menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan nanti mampu berdoa dan menjawab salam, membudayakan disiplin, aktif dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas, jujur, serta mampu menjawab pertanyaan, menyimpulkan isi, dan menyimpulkan laporan percobaan. Anak-anak, mari sebelum kita lanjutkan materi kita lihat bersama tentang model teks laporan percobaan. Jika kalian mendapatkan teks laporan percobaan dengan judul cara membuat kompor gas berbahan bakar bensin, bagaimana prediksi kalian tentang apa yang nantinya akan kalian dapatkan atau informasi apa yang kalian dapatkan dari judul tersebut? Kira-kira apa anak-anak? Betul, bagaimana cara membuat kompor gas berbahan bakar bensin. Bagus ya. Mari anak-anak kita lanjutkan atau kita saksikan bersama tentang judul tersebut. Apakah prediksi kita benar atau salah? Kita saksikan bersama tentang cara membuat kompor gas berbahan bakar bensin. Ini dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus tentang percobaan yang mereka lakukan, kemudian dibuat teks laporan percobaannya. Mari kita saksikan bersama. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Ini kami akan membuat kompor gas dari bahan bakar bensin. Tujuan kami membuat gas dari bensin untuk menghemat biaya penggunaan gas. Harapan kami kompor dapat menyala dan dapat digunakan. Tonton videonya. Perkenalkan, nama saya Singgih Maududwan Sani, absen 28 kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Harlan Setio Yunanto, kelas 9C, absen 15. Perkenalkan, nama saya Ani Kurniawan, kelas 9C, absen 14. Perkenalkan, nama saya Rinda Siti Astuti, absen 24 dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Anggreni, absen 27 dari kelas 9C. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pompa akuarium, Bensin, Kompor dan trigen, Lem tembak, Selang dan solder. Oke, tonton terus videonya. Lubangi tutup trigen 2 lubang ya.
seperti ini. Kemudian lubang ini tutup botol untuk kunci air. Masukkan selang ini ke dalam brigen sampai ke dasar brigen. Selanjutnya, masukkan selang untuk keluar gas. Seperti ini guys. Yang dari ini masuk ke dalam situ, kemudian yang dari brigen keluar. Selang ke dalam botol yang sudah diisi air. Lem selang di kompornya. Lem tepi-tepinya ini agar tidak terjadi kebocoran. Tutup. Kemudian pasang selang ke dalam akuarium pump. Rangkaiannya seperti ini. Dari sini ini masuk ke brigen, keluar masuk sini, terus ini keluar lagi, baru ke kompor. Oke, kita tinggal nyalakan. Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, ini hasilnya. Kompor bisa menyala.
Ternyata membuat gas dari bensin tidak terlalu sulit dan hasilnya kompor dapat menyala seperti menggunakan LPG. Nah anak-anak, kesimpulan ada pada bagian akhir teks laporan percobaan yang mereka lakukan. Mari kita lanjutkan. Tadi kalian sudah menyaksikan cara membuat kompor gas berbahan bakar bensin yang ditayangkan atau yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian yang saat ini sudah lulus dari SMP. Anak-anak, bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan berikut? Tentunya kalian akan mudah untuk menjawabnya. Apa yang menjadi objek percobaan pada tayangan tersebut? Iya betul, cara membuat kompor gas yang berbahan bakar bensin. Tujuannya apa anak-anak? Iya, kalian nantinya mampu atau mengetahui bagaimana cara membuat kompor gas berbahan bakar bensin. Bagaimana langkah-langkahnya? Kalian tadi ditayangkan di situ dari bahan-bahan yang mereka siapkan. Kemudian mereka melakukan apa? Langkah pertama tadi apa? Melubangi tutup, kemudian apalagi langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya yang nantinya bisa berhasil menjadi sebuah kompor gas berbahan bakar bensin. Sampai akhirnya bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan kompor gas tersebut. Bagaimana hasil percobaannya? Ya, hasil percobaan di dalam teks tersebut kita lihat tadi. Mereka berhasil membuat sebuah kompor gas yang berbahan bakar bensin sesuai dengan harapan dan tujuan mereka. Bagaimana simpulan teks laporan percobaan? Tadi kita lihat pada bagian akhir teks tersebut disebutkan simpulannya bahwa cara membuat kompor gas berbahan bakar bensin tersebut tidak sulit, ya. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan dan langkah-langkahnya juga tidak menyulitkan kalian. Nah, mari anak-anak kita lanjutkan materi kita. Simpulan. Jadi simpulan itu sebenarnya apa anak-anak? Simpulan adalah pendapat akhir suatu uraian berupa informasi yang ini didapat dari fakta, data-data yang terdapat di dalam wacana tersebut. Juga akhirnya kalian akan mempunyai pendapat disertai alasan yang logis. Jadi intinya simpulan itu sebuah pendapat akhir. Dari mana? Dari fakta, dari data-data yang terdapat dalam wacana yang kemudian diberikan alasan secara logis. Penyimpulan itu merupakan pemaknaan atau penafsiran setiap bagian isi laporan itu. Nah, simpulan itu disertakan pada setiap bagian akhir. Simpulan itu merupakan hasil pemaknaan kembali dari apa? Dari hasil percobaan. Cara menyimpulkan adalah dengan cara menghubungkan antar bagian pada teks laporan percobaan itu. Pola hubungannya bisa saling menjelaskan, sebab akibat, perbandingan, dan sebagainya. Dari hal itu kita tahu bahwa kriteria atau syarat penulisan simpulan yang baik itu seperti ini anak-anak. Berupa hasil atau analisis. Jadi ketika kamu menyimpulkan, itu kalian berpendapat. Pendapatmu itu dari mana? Dari hasil analisis. Analisis dari teks tersebut. Kalian berpendapat sesuai dengan hasil analisis kalian dari teks tersebut. Simpulan itu menggambarkan isi teks. Jadi harus menggambarkan isi teksnya. Dan berisi hal-hal yang berada dalam teks. Tidak boleh keluar dari teks tersebut. Jadi simpulan itu pendapat tetapi berdasarkan hal-hal yang berada dalam teks, tidak boleh keluar dari teks. Maka teknik menyimpulkannya kita bisa menyampaikan bisa secara generalisasi itu ditarik pendapat secara umum. Jadi simpulan itu pasti bersifat umum. Kemudian analogi, perbandingan, dan teknik sebab akibat. Kejadian ini disebabkan oleh ini, kemudian menyebabkan apa.
Ini namanya teknik menyimpulkan. Nah, bagaimana langkah-langkah menyimpulkan laporan percobaan? Ini sangat penting anak-anak. Yang pertama, kamu baca teks laporan percobaan atau kalian simak apabila itu berupa tayangan video seperti yang tadi kalian saksikan. Jadi dibaca atau disimak teks laporan percobaan dengan saksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Tentukan kalimat utama. Apa kalimat utama itu anak-anak? Kalian kemarin sudah mempelajari kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau hal-hal penting yang terdapat di dalam setiap paragraf. Maka ketika kalian menentukan kalimat utama, kalian tentukan hal-hal penting yang terdapat pada setiap bagian di dalam teks laporan percobaan tersebut. Baru kemudian dari hal-hal penting itu ditariklah sebuah simpulan. Struktur teks laporan percobaan dari tayangan tersebut kalian mengetahui di situ ada tujuan percobaan, ada bahan dan alat, ada prosedur atau langkah-langkah yang di sini disebut metode penelitian, ada hasil percobaan, ada simpulan percobaan yang dilengkapi atau bisa dilengkapi dengan teori, hipotesis, dan diakhiri juga dengan daftar pustaka. Anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari teks laporan percobaan ini pada buku siswa halaman 17 sampai dengan halaman 20. Nah, model teks laporan percobaan seperti ini, salah satunya ini ada di dalam buku teks anak-anak. Ada tujuan, ini di sini judul menggambarkan isinya, tujuan, kajian teori, nanti diberikan teori, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, kemudian hasil pengamatan, pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Nah, di situ dilengkapi dengan daftar pustaka, yaitu daftar bahan-bahan atau sumber sumber kalian atau sumber pengetahuan kalian ketika kalian menyusun teks laporan percobaan. Nah, simpulan ada pada bagian akhir. Ya. Nanti seperti halnya sudah kalian ketahui tadi. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini kalian Ibu ingatkan untuk mengetahui kemampuan kalian atau pemahaman kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Kalian nanti Ibu minta untuk mengerjakan tugas pada penilaian KD41, yaitu menyimpulkan teks laporan percobaan pada link yang nanti Ibu bagikan di SWE yang sudah kalian atau sudah Ibu sampaikan pada WA grup pembelajaran kita. Demikian anak-anak, semoga ada manfaatnya. Nanti apabila ada pertanyaan, kita bisa menggunakan WA grup untuk tanya jawab materi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.